Nah sekarang ini nakama, Jura dianggap sebagai dewa baru yang kosong itu kan, semacam makhluk tanpa ego, emosi atau bahkan keterikatan, murni bergerak oleh naluri dan rasa penasaran secara ilmiah. Ketertarikannya pada Sarada muncul karena ia melihat cinta sebagai anomali yang tak terpahami kan, sekaligus ancaman potensial bagi pemahamannya tentang kekuatan. Namun dia itu berhadapan dengan kompleksitas manusia dan shinobi pada umumnya. Salah satunya soal pemahaman ikatan cinta atau konsep yang dikenal sebagai ninsu. Itulah yang menariknya. Nah sementara itu nakama, kekuatan Sarada berasal dari penerimaan cintanya pada Boruto Konoha dan juga mimpinya sendiri kan, tanpa mengorbankan identitasnya pula. Ini jelas bertolak belakang dengan obsesi destruktif Kawaki atau keterikatan traumatik pada Boruto. Di sisi lain, Boruto sendiri itu sekarang tengah berhadapan dengan Jiraiya, sosok terkuat dari ego Jubi yang kita tahu Uzuko aja tidak mempan terhadapnya. Ke depan bakalan seru kan, apalagi konsep-konsep cinta atau bahkan ikatan ninsu juga pernah dikategorikan dan dicetuskan pertama kali oleh sosok Otsutsuki yang merupakan ada hubungannya dengan Boruto, itu adalah Hagoromo kan. Nah dari sini segalanya mungkin akan diputuskan. Bisa aja plot twist dari ikatan tersebut Sarada akan datang ngebantu Boruto di chapter mendatang tuh. Ya ini bakalan menarik nakama. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramen video ini ya nakama. Selain dari hati untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh. Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction ya. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan review anime, manga atau bahkan manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go kita masuk ke pembahasannya. Nah sekarang ini bayangin nakama, berdiri di hadapan dewa yang gak pernah merasakan cinta sama sekali, cuma punya naluri, dewa yang gak benci, gak takut, cuma penasaran apa arti peduli dan logika. Ya apa arti punya jawaban untuk segalanya, itu memang menjadi menakutkan dan itu adalah penggambaran dari ego Jubi sendiri. Nah Sarada Uchiha, gadis yang membangkitkan kekuatan dewa kejelasan cinta yang tak tertahankan, itu disebutkan oleh Juragan, makhluk terkuat di dunia sebagai kelemahan. Tapi sekarang Jiraiya itu penasaran loh, dan rasa penasaran dari makhluk sepertinya itu adalah pertanda bencana. Inilah bagaimana cinta berubah jadi teror kan pada akhirnya. Di sini kita melihat bagaimana penggambaran itu bakalan lebih seru lagi, dimana kita akan melihat bagaimana Jura menunjukkan ketertarikan pada Sarada secara singkat di chapter-chapter kemarin. Itu bukanlah sebuah kesalahan Cima. Kita akan melihat bagaimana sisi itu bertolak belakang di antara mereka dari filosofis konflik tersebut. Bagaimana perkembangan itu menghubungkan emosi dan juga hubungan Boruto maupun Kawaki dalam tema ini. Karena ya nakama, segala sesuatunya sekarang itu menjadi kompleks lagi pada kisah Boruto 2 Blue Vortex. Untuk paham semuanya, pertama kita harus tahu siapa Jura. Jura bukan hanya karakter terkuat yang lahir di kisah ego Jubi sekarang kan. Dia juga paling dingin. Dia itu adalah sosok menakutkan, makhluk paling mengerikan yang lahir langsung dari Tental itu sendiri. Berbeda dengan Shinjurai yang terbentuk dari memori cakra manusia, Jura itu adalah inkarnasi murni naluri secara langsung dari Jubi ekor 10. Tak punya ego, tak punya keinginan, dan juga tak punya cinta. Itulah yang digambarkan untuk dirinya. Tapi dia jelas belajar, berkembang, dan mengamati. Saat dia melihat sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu gak cocok dengan pemahamannya tentang kekuatan dan cara dunia bekerja nih, dia bahkan mencatat itu di daftar yang dia bawa terus dalam buku-bukunya itu kan. Daftar-daftar itu berisi hal menarik perhatiannya selama dia ada di dunia tersebut. Kalau kita melihat bagaimana yang digambarkan tersebut, kita mungkin akan melihat ya bagaimana orang tersebut itu akan dimangsanya ketika berhubungan dengan sosok entah Otsutsuki atau bahkan kekuatan lebih besar lainnya. Makanya untuk kasus Sarada itu jadi begitu menonjol sekarang ini. Sebelum bertarung lawan Boruto lawan Jura tersendiri, ada momen yang mungkin kita lewatkan. Sarada tak sadarkan diri kan, hancur dan juga kelelahan. Tapi Jura yang sempat menatapnya di chapter 22 kemarin itu malah membiarkannya.
bukan dengan marah atau khawatir, tapi seperti ilmuwan yang mengamati spesies baru kan. Sepertinya memang akan ada ketertarikan antara Sarada dan juga dengan Jura itu sendiri. Terkhusus adalah ego Jubi itu ya. Kenapa? Karena Sarada memiliki sesuatu yang asing buat Jura. Konsep cinta bisa menghasilkan kekuatan sebesar itu, bukan obsesi seperti Shinju lain, bukan naluri seperti Jura sendiri. Evolusi cinta yang dimiliki dengan kesadaran diri itu secara penuh. Sarada ngebangkitan kekuatan bukan lewat kesedihan, tapi lewat penerimaan cintanya pada Boruto. Dia nggak mengorbankan mimpinya jadi Kage, dan dia memakai konsep tersebut untuk melawan para ego Jubi lainnya. Itulah kenapa Mangekyo Sharingan juga bangkit kan. Jelas itu kekuatan tak main-main. Dan di situ itu ngebuat anomali pula untuk Jura. Anomali itu adalah hal yang bisa mengubah para dewa, dan dewa nggak suka anomali karena bisa menghancurkan mereka. Jura sendiri di planet ini bisa dibilang sebagai ya dewa lah ya, karena itu referensi dari konsep dari Jubi itu sendiri. Rasa penasaran Jura ini sangatlah berbahaya. Dia nggak paham apa itu cinta. Bagi dia cinta itu seperti api bagi manusia biasa, tidak berbahaya, kuat, misterius, dan juga penuh teror. Makanya dia mengamati manusia, membiarkan sebagian mereka seperti sikada hidup supaya bisa mempelajari mereka. Namun mereka itu terkadang juga memiliki sisi emosional yang terlalu banyak, dan terkadang membiarkan diri mereka mendapati bahaya lebih besar lagi. Shinju lain dibuat dari cakra manusia kan. Mereka bertindak berdasarkan pola obsesi, kasih sayang, keterikatan, cemburu, dan lain sebagainya. Ikimoto pernah bilang bahwa target mereka itu mencerminkan isi hati manusia yang menjadi sumber cakra itu. Nah, misalnya Sasuke yang penasaran dengan Sarada karena dia tahu Sarada adalah kunci pada era pertempuran sekarang ini. Tapi Jura karakternya seperti biksu yang berusaha mencapai pencerahan Buddhisme kan. Ya mungkin dia ada hubungannya dengan Jigen sebelumnya. Dengan memahami cinta, dia bisa belajar cara memanipulasi, menyerap, atau bahkan memutarbalikkan, bahkan menghapusnya secara langsung. Jadi sangat menarik ya bagaimana Sarada jadi studi kasus paling berbahaya di medan pertempuran mendatang. Dia jadi kuat karena konsep tersebut dan mewakili sesuatu yang Jura nggak bisa biarkan ada tanpa paham dahulu. Paradoks memang itu adalah tempat di mana para dewa melihat sebuah perubahan jadi monster yang harus mereka hancurkan. Makanya Jura mempertanyakan langsung kepada Boruto, apa arti cinta menurutmu? Aku butuh jawaban tersebut. Nah, disinilah kita akan melihat dan masuk ke bagaimana trio yang kita sebutkan dari Boruto, Sarada, dan juga Kawaki. Ini menurut kita sih itu sedang menyiapkan kolusi emosional terbesar kolaborasi di antara mereka. Boruto sendiri itu didorong oleh keinginan dalam untuk merebut kembali cinta yang dicuri saat kekuasaan maha kuasa omnipoten merombak dunia. Hubungannya hilang, cintanya jadi kenangan, dan kenangan itu jadi luka. Dia tahu dia adalah putra dari Naruto, tetapi dunia menganggapnya pengkhianat kan, pembunuh orang tuanya. Dan yang paling parah lagi, mereka bahkan tak tahu itu adalah orang tuanya sendiri. Sarada adalah cinta yang diwujudkan. Dia adalah cinta desa Boruto sendiri, dan cukup mencintai dirinya sendiri untuk yakin betul bahwa dia tidak akan merusak mimpinya menjadi Kage, malah itu akan menguatkannya. Sementara Kawaki adalah cerminan gelap lagi ya. Cintanya adalah Naruto sebagai obsesif pula, hampir seperti pengorbanan, dan dia rela menghancurkan dunia demi melindunginya. Bahkan itu rela mati untuk hal tersebut loh. Walaupun cintanya sudah mengubahnya jadi sosok yang sulit dikenali. Ketiganya mewakili tiga sudut berbeda dari cinta yang sama dalam segitiga sakral tersebut. Dia tahu siapa yang berdiri di tengah segitiga tersebut. Jura, makhluk yang terobsesi memahami apa itu cinta, monster yang bisa menguji apakah cinta mereka kekuatan atau hanya kelemahan yang menunggu untuk hancur pula. Ketiga karakter ini sebenarnya memainkan peranan lebih jelas lagi nih kalau kita lihat bagaimana di kisah Shinobi masa lalu. Kita ingat ya bagaimana keadaan-keadaan seperti ini pernah dijelaskan oleh Hagurumo Otsutsuki di masa lalu, ketika pertama kali putra Kaguya itu membentuk sebuah aliran yang dikenal sebagai cakra yang kemudian diingatkan sebagai ninsu. Konsep-konsep seperti itu, ikatan-ikatan itu menjadi sebuah kekuatan luar biasa jika bersatu kan. Ingat ketika pertempuran dua putranya itu Asura dan juga Indra menggunakan Susanoo super besar nih. Namun karena kekuatan ikatan ninsu ini, kekuatan Rikudo muncul dari Asura. Itu semacam teknik Hashirama Buddha 1000 tangan itu kan, benar-benar luar biasa tuh adegannya. Ingat pula ya nakama, Jura yang mengejar Naruto yang dia pikir adalah pemilik dari ekor 9 itu sendiri, tapi ketiganya ini punya ikatan kuat dengan Naruto pula kan, antara Sarada, Boruto, atau bahkan Kawaki. Boruto punya ikatan cinta ke anak dan juga ke ayah. Sarada punya ikatan ideal pada Naruto yang dianggap sebagai idolanya, sosok yang dia ingin jadikan ayahnya pula kan.
Kawaki punya cinta murni tapi gelap dan obsesif pada Naruto sendiri. Orang pertama yang menunjukkan seperti apa cinta orang tua tersebut. Ini ngebuat mereka itu trio yang sempurna nih, segitiga dengan Jura di tengah. Mereka mewakili aspek dari ideologi Naruto yang cukup kuat untuk ngelawan Jura kan. Ingat bagaimana Sarada dengan Ohirume jutsunya tersebut dengan kekuatan yang belum terungkapkan lebih jauh. Kawaki dengan Kokugan-nya, Boruto dengan berbagai jutsu yang dipelajari lewat pelatihan Kashin Koji. Masih ada kemungkinan kebangkitan Jogan kan. Artinya dari ketiga karakter tersebut tuh masing-masingnya memiliki kekuatan doujutsu mata yang mengesankan. Bukan sembarangan loh, itu mungkin semuanya ada di kelas taraf Shinjutsu. Itulah yang menarik di kisah Two Blue Vortex nantinya. Ini jadi makin dalam kalau kita lihat bagaimana filosofi dalam Buddhisme. Ada banyak jenis cinta dalam Buddhisme. Meta, kasih sayang tanpa pamrih. Karuna, belas kasihan. Tana, kerinduan atau keterikatan. Moa, delusi, dan Sarda itu cinta sendiri. Sarda itu adalah meta, cinta tanpa pamrih dan maju ke depan, harmoni atau bahkan kewajiban. Konsep seperti ini seringkali dikait-kaitkan dalam kisah Shinobi kan, dan dahulu juga sudah pernah ada di kisah Naruto Shippuden. Boruto ada di antara Karuna dan juga Tana, antara belas kasih dan juga rasa kehilangan. Kawaki mulai terjebak di Moa, delusi dan obsesi yang ngebakar jalan hidupnya. Jura adalah kekosongan di antara mereka berdua yang tidak memiliki pemahaman emosional. Tapi ketika kekosongan bertemu cinta, ajaran Buddha bilang sesuatu yang ajaib atau bencana bisa lahir pula. Di situ itu bisa mengajarkan bahwa nafsu ngebawa penderitaan, tapi jalan pencerahan harus melewati nafsu tersebut. Itulah menariknya di kisah Two Blue Vortex, sepertinya penggambaran tersebut akan saling terkait. Jura sendiri itu ketika pertempurannya selesai menghadapi Boruto itu nanti ya, ketika bayangkan jika tidak ada bantuan di sana, mungkin Boruto akan sekarat, tetapi itu bisa aja menimbulkan kekuatan baru secara langsung untuk Boruto. Entah itu untuk kebangkitan karma, lalu Momoshiki bangkit, atau bahkan mata doujutsu yang kita sebutkan tadi, Jogan yang bangkit dari alam bawah sadarnya. Jika opsi pertama itu tidak datang, jelas opsinya adalah Kawaki. Jika dia sudah mengetahui informasinya dari Eida, lokasi titik koordinat Boruto, dia akan mengejarnya dan ngebantunya dengan kekuatan limiter penuh. Tapi masih ada kemungkinan Kawaki juga akan mengkhianatinya kan. Nah, untuk Sarada inilah yang paling dekat karena dia baru saja pingsan dan sepertinya bangun sebentar lagi. Mitsuki juga ada di sana kan. Mungkin di antara keduanya jelas akan datang ngebantu Boruto jika kemungkinan dari dua spekulasi sebelumnya itu tidak terjadi. Boruto, Sarada atau bahkan Mitsuki. Nah, dari tim 7 awal asli mungkin aja akan datang ke sana jika Shinki belumlah dibangkitkan. Itulah menarik bagaimana keterkaitan dan keterikatan di antara masing-masing shinobi muda tersebut nakama. Itulah kenapa epilog ending kedepannya bakalan lebih seru lagi apabila ada momentum yang memperlihatkan pertemuan antara Jura dan juga dengan Sarada kan. Nah, untuk chapter 23 nya sepertinya dengan bagaimana Boruto yang sekarat tersebut memang akan ada beberapa orang yang datang. Salah satunya yang berpotensi jelas adalah Sarada kan. Jika mereka bertemu, itu memang akan menjadi pertempuran menarik di antara kekuatan doujutsu tersebut nih. Jura dengan Rinnegan tersebut, sementara Sarada dengan Mangekyo dengan kekuatan Ohirume. Itu benar-benar menarik sih. Dan itulah kenapa kalau kita mau rangkum pada satu kesimpulan dua paragraf ini ya, kisah Jura dan trio Boruto Sarada Kawaki bukan sekedar pertarungan kekuatan nih, tapi benturan ideologi. Jura sebagai representasi kosong dikalahkan bukan karena kelemahan fisik pada nantinya, tetapi pada hal-hal yang dia tidak miliki adalah esensi manusia. Dan juga masih ada kehendak-kehendak ilahi yang bisa aja kan ngebuat Jura itu pada akhirnya juga kalah. Artinya ramalan Kashin Koji bisa aja membuat kesalahan kan dengan Jiboten Direction itu sendiri, karena dari sosok yang kita sebutkan seperti Boruto, Kawaki atau bahkan Sarada, masing-masingnya mereka itu kebal dari kemampuan Otsutsuki atau bahkan Shinjutsu omnipoten kan. Mungkin saja yang dimaksud sebagai kehendak ilahi tersebut itu akan semuanya ditampilkan pada kisah ke depan Boruto Two Blue Vortex ke depannya. Dan untuk kasus terobsesinya Jura kepada Sarada, sepertinya itu akan menjadi poin tersendiri pada episode mendatang. Kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya
nanti. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.